software as a service, Pak, atau pengembang software, pembuat software, provider software yang berbasis cloud gitu. Jadi di sini kami membuat banyak sekali software manajemen yang semuanya storage-nya ada di cloud atau servernya ada di cloud gitu. Nah, saya langsung saja membuka acara ini gitu ya. Baik, saya share screen di sini. Oke. Di sana saya juga melihat ada Pak Paulus. Pak Paulus, selamat pagi. Salam sejahtera Pak Paulus. Apa kabar? Senang bertemu Pak Paulus di sini kita. Selamat pagi, Bu. Ya, oke. Pak Paulus bisa Pagi, on Pak. cam, Pak? Ya, Bisa on cam? sebentar. Ya. Pak Paulus ini sahabat kami, Pak. Alhamdulillah dalam Office Central Community, Pak Toto. Gitu. Jadi kalau nanti ya apa kabar Pak Paulus sahabat kita Baik, nih. sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi ya kalau Pak Toto juga nanti kerso gitu ya berkenan untuk masuk dalam Office Central Community kami monggo Pak. Gitu. Memang banyak sekali di sana pemilik bisnis yang join dalam komunitas kita gitu. Ini memang harus aktif gitu di situ. Jadi tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau kita tidak sering-sering exposure atau mengenalkan diri, ya orang tidak akan mengenal kita. Seperti itu sih. Ya, betul. Menambah teman nanti bisa di-invite oleh Mas Syeful dalam Office Central Community, Pak Toto. Alhamdulillah. Jadi Pak Paulus, Pak Toto ini salah satu atau bukan salah satu ya, beliau owner dari Yayasan Al-Muhtaj gitu. Jadi di Jepara lokasinya. Memang beliau mengadakan sekolah gratis ya Mas Syeful ya, gitu termasuk ya pengembangan SDM secara dini di situ di sana. Yang saya tangkap tadi begitu ya ceritanya gitu. Nah, langsung saja kita mulai acara ini dan pastinya nanti ada lagi kawan-kawan yang akan masuk gitu ya di event ini. Oke, nggak apa-apa kita konsentrasi di sini. Saya izin memulai acara ini. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke. Ya, sudah tampak semuanya ya di sini. Ini adalah webinar gitu ya. Kami memang melakukan webinar ini secara rutin dalam tahun 2025 ini. Jadi ada webinar satu Office Central, ERP, lalu My Mika ini, My Masjid, dan My Sedekah. My Mika itu apa sih? Gitu. Nanti kita akan breakdown di sini Pak Palus. Jadi apa bedanya dengan Office Central nanti? Gitu. Iya, iya. Ya, webinar online membership dan fees management system gitu. Jadi ini kaitannya dengan keanggotaan untuk organisasi yang memiliki anggota yang mempunyai iuran bulanan. Seperti itu, kurang lebihnya. Jadi differentnya itu, Pak Paulus. Iya, Kalau iya. Office Central huge gitu ya, ERP ada HR, ada CRM, ada laporan keuangan. Kalau di sini konsentrasinya adalah untuk satu organisasi atau perusahaan yang punya member dan ada iuran keuangan atau iuran bulanan. Artinya di sini kalau kita membahas iuran berarti kan harus ada profit and loss di situ udah pasti. Gitu. Tuh. Oke, langsung Kalau semacam saja. koperasi bisa nggak, Bu? Ya, koperasi cocok sama ini. Koperasi Bagus cocok ya. menggunakan ini karena koperasi juga ada iuran keanggotaan Pak ya di sana dan ada Iya. membership. Oke, saya mulai. Ya, Authentic Venture Sendirian Berhad merupakan perusahaan pada pengembangan sistem pengolahan manajemen perusahaan dan organisasi, khususnya dalam pengembangan sistem manajemen keanggotaan membership dan manajemen biaya fee management. Fokus kami adalah membantu organisasi menyederhanakan operasional mereka dalam mengelola keanggotaan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi mereka. Jadi ini konsentrasinya adalah pertumbuhan dan efisiensi gitu. Seperti yang saat ini sedang difokuskan ya Pak ya sama pemerintah efisiensi. Lalu pada tahun 2015 Office Central masuk ke atau Authentic Venture Sendirian Berhad Group
masuk ke Indonesia, mendirikan PT Solusi Awani Asia yang bergerak di bidang yang sama. Jadi pada saat itu momennya tepat, yaitu ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Gitu. Oke. Nah, produk kami yang saat ini sedang kami kembangkan di tahun 2025 itu, kami fokus pada Office Central. Jadi ada add-on gitu ya, penambahan-penambahan fitur dan modul pada Office Central ini. Nah, Bapak-bapak, Office Central ini adalah ERP gitu ya, ERP Cloud Management System gitu. Untuk Anda yang memiliki perusahaan, baik itu jasa, perdagangan, retail, kemudian kawan-kawan akuntan publik, kawan-kawan akuntan apa namanya konsultan pajak, kawan-kawan HR outsource. Nah, itu sangat sesuai menggunakan ini. Gitu. Lalu ada My Sedekah. My Sedekah ini kaitannya dengan pengumpulan donasi. Gitu. Jadi ini manajemen donasi untuk kawan-kawan yang memiliki NGO ini sesuai mengaplikasikan sistem ini. Lalu yang berikutnya aset sentral. Nah, aset sentral ini manajemen untuk aset gitu. Jadi bagaimana perusahaan kita atau bisnis kita memiliki aset, entah itu gedung, kemudian rumah, lalu kantor, mobil gitu ya. Semuanya yang disebut aset itu bisa masuk dalam aset sentral ini atau di manage dalam aset sentral ini. Yang selanjutnya MyMika yang pada pagi hari ini kami lakukan ya webinar untuk informasi kepada Bapak Ibu semuanya gitu bahwa apa itu MyMika nanti kami akan share pada hari ini. Nah, ini ada zakat portal, namun pada 2025 ini kami tidak fokus untuk pengembangan modul atau produk ini. Selanjutnya ada My Masjid. My Masjid ini kaitannya dengan ya manajemen sistem pengelolaan masjid. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Saiful bahwa ini fokusnya adalah untuk pengembangan masjid. Bagaimana DKM atau Dewan Kesejahteraan Masjid melakukan manajemen untuk mengadakan acara di masjid, untuk melakukan kontrol finansialnya, untuk melakukan kontrol donasi dan lain sebagainya. Gitu. Lalu juga ada Loan and Rental Management System. Nah, pada tahun 2025 ini kami belum lagi fokus pada software ini gitu. Jadi kami akan plan ke tahun yang berikutnya. Lalu berikutnya ada Vivada. Vivada ini adalah Cloud Biometric Time Attendance System. Jadi kalau untuk Anda yang memiliki karyawan paling tidak 20 lah minimal gitu ya, sudah bisa menggunakan ini. Namun bukan berarti 10 tidak bisa menggunakan. Jika Anda memiliki karyawan 5 atau 10, as long as Anda ingin mengaplikasikan atau mengimplementasikan Vivada ini di dalam operational bisnis Anda, itu sah-sah saja. Gitu. Kami sudah menyediakan sistemnya. Jadi tinggal digunakan saja. Begitu. Nah, pencapaian-pencapaian kami, gitu ya. Ini ada penghargaan dari Nef Awani. Apa itu Nef Awani? Nef Awani itu penghargaan yang diadakan oleh Astro Awani dan Nef, yaitu Persatuan Pengusaha dan Industri ICT. ICT ini IT ya, Bapak-bapak ya. Nah, industri ICT Bumi Putra di Malaysia gitu. Penghargaan ini menguasai perusahaan atau mengakui perusahaan ICT yang sukses gitu. Jadi memang ini kami merupakan perusahaan IT atau ICT private 100%. Maksudnya 100% milik swasta gitu. Itu sebabnya kenapa Awani ini atau Nef Awani berikan penghargaan kepada kami. Yang kemudian ada Apikta. Kami mendapatkan Apikta 2 kali di tahun 2016 dan tahun 2000 ya tahun 2000 berapa ini ya untuk Apikta yang berikutnya sepertinya tidak lama kok dari waktu itu gitu ya. Kita mendapatkan Apikta lagi gitu untuk ini tahun 2023 if not mistaken nih untuk Asia Pacific ICT Alliance. Jadi pada saat ini Apikta yang ini yang kedua tim kami dikirim hingga ke Taipei untuk mengikuti eh, ya final gitu ya final mewakili Malaysia pada waktu itu. Insya Allah saya tidak salah memberikan informasi ini.
gitu. Oke, Apikta, apa sih penghargaan Apikta? Apikta ini Asia Pacific ICT Alliance Award gitu ya, merupakan program penghargaan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan awareness terhadap teknologi ICT di masyarakat. Apikta juga didesain untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan kolaborasi di bidang ICT untuk kawasan Asia Pasifik. Nah, kami sudah mendapatkan penghargaan ini, Bapak-Bapak. Lalu, apa sih SME 100 nih? SME 100 Award 2016. Nah, ini juga merupakan penghargaan juga yang sangat berharga bagi kami dan merupakan achievement kami. SMI adalah program penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh majalah SMI. SMI ini Small Medium Enterprises, jadi UKM lah ya, majalah tentang UKM. Penghargaan ini bertujuan untuk mengakui dan mengapresiasi perusahaan UKM dengan pertumbuhan tercepat di berbagai sektor. Program ini worldwide dan mencakup negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Vietnam gitu. Jadi memang kami worldwide, Bapak dan Ibu semuanya, termasuk penghargaan kami worldwide. Kemudian MPC Award. Apa itu MPC Award? MPC ini penghargaan yang diberikan oleh Malaysia Productivity Corporation. MPC, Malaysia Productivity Corporation, yang fokusnya adalah pada peningkatan daya saing tingkat nasional sektor dan perusahaan. Penghargaan ini diberikan kepada organisasi atau individu yang menunjukkan inovasi, lalu kontribusi yang luar biasa pastinya dalam peningkatan produktivitas. Nah, Office Central atau grup kami mendapatkan Fast Moving Companies di tahun 2016. Seperti itu. Oke. Nah, saat ini kita memasuki sesi perkenalan gitu ya. Saya close dulu slide saya. Di sini mohon diperkenalkan nama, organisasi, serta jabatan Bapak dan Ibu semuanya. Monggo silakan Pak Paulus diperkenalkan. Ya, Pak Toto juga memperkenalkan diri boleh melalui chat gitu ya, yang nanti akan dibacakan oleh Mas Syaiful. Pak Paulus ada di sana? Halo, Pak Paulus? Ya, Bu. Ya, Saya oke. Silakan Paulus Saud, diperkenalkan, ya, Pak. ya, Mm-mm, tinggal di Pondok Gede, Bekasi. mhm, mhm. Saya bekerja di Yayasan Sekolah Santo Markus, ya, Oke, sebagai pengawas. oke, Itu aja. Saya baik. sangat apa? Saya ingin terus belajar tentang digital, dunia digital dan AI ini, dan saya sudah menjalin kerjasama dengan Bu Reski ya, Office Ya, Central ya, betul. Ya, dan ya, ingin betul. terus juga berkembang terus. Itu Iya, terima iya. kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus untuk selalu membersamai perkembangan dan pertumbuhan kami, Pak ya, hingga saat ini. Gitu. Sudah lama sekali, sejak tahun 2017 kami mengenal Pak Paulus. Lalu Pak Toto, silakan untuk memperkenalkan diri di sana, gitu ya, kepada teman-teman yang saat ini join. Di sana ada Pak Toto dan Pak Paulus. Pak Toto dapat menuliskan dalam chat box. Ya, silakan. Oke, Pak Toto ada di sana? Halo Pak Toto. Oke, sesi perkenalan ini sepertinya nanti kita akan lanjutkan pada akhir acara ini gitu karena ya webinar kita pada pagi hari ini Betul, betul, durasinya ya betul. halo ya ya karena durasinya berjalan ya gini airtime-nya tuh berjalan. Oke, lanjut. Oke. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu pengenalan Maimika. Tentang apa itu Maimika? Mengidentifikasi masalah utama dan solusi yang dapat diterapkan dalam ya organisasi Anda. Bagaimana Maimika dapat meningkatkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Gitu ya, manfaat Maimika di sini maksudnya serta demonstrasi sistem itu adalah rundown dari acara kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu semua, Maimika ini memang kami buat untuk Anda yang memiliki organisasi dan untuk Anda yang ya
Ini Pak Toto, oke. Dan untuk Anda yang memiliki banyak member dalam organisasi Anda, sehingga seluruh kegiatan dan laporan keuangan Anda itu dapat tercatat secara maksimal gitu. Jadi pada saat nanti ada pemeriksaan gitu ya, entah itu dari pajak atau itu dari ya badan-badan yang berwenang yang kaitannya dengan pemeriksaan keuangan, Anda mudah untuk menyampaikan laporannya. Seperti itu, termasuk jika nanti Anda mengontrol iuran-iuran dari anggota Anda gitu. Sangat mudah sekali karena dalam sistem MyMika ini sudah dilengkapi dengan payment gateway gitu. Nah, ada pertanyaan di sini, apakah Anda masih mengelola anggota dan iuran secara manual? Gitu. Anda juga sedang mencari sistem manajemen keanggotaan dan iuran online yang dapat membantu Anda menghemat waktu serta meningkatkan penagihan. Nah, ini dia. Ini adalah konsentrasi pengembangan dari kenapa MyMika dibuat untuk Anda. Begitu. Slide yang berikutnya, ini ada case. Apakah Anda sebagai sebagai ketua asosiasi gitu ya, ketua organisasi pengembang yayasan memiliki masalah saat membuat tagihan setiap bulan yang menyita waktu terlalu banyak dan tenaga. Nah, kalau jawabannya iya, Anda perlu MyMika gitu. Yang selanjutnya, apakah Anda sebagai kepala organisasi, sebagai ketua asosiasi atau ketua yayasan kesulitan memantau iuran serta memfollow up pembayaran karena masih manual? Jika jawabannya iya, berarti Anda perlu MyMika. Lalu apakah Anda saat ini pada saat menangani anggota meminta tagihan dan tanda terima itu membutuhkan waktu terlalu lama? Nah, jika jawabannya iya, maka fix Anda perlu MyMika gitu. Ya, Bapak Bapak semua, nah kebetulan Pak Toto dan Pak Paulus ya di sini saya langsung saja sebutnya mah. MyMika membantu Anda membuat penagihan otomatis dan mengirimkan tagihan secara otomatis setiap bulan melalui email. Otomatis underline-nya. Lalu manajemen pembayarannya juga mudah. Pengingat dan pembayaran online membuat pengumpulan biaya menjadi akurat gitu. Jadi reminder ini maksudnya ada reminder kapan saatnya para anggota itu harus membayar iurannya gitu. Yang ketiga ada portal anggota. Nah, di sini pada portal anggota ini seluruh anggota di organisasi Anda dapat mengakses tagihan, mengakses kwitansi dan informasi terkini secara online kapan saja di mana saja. Dan itu diakses sendiri loh, gitu. Tanpa panduan dari kita. Gitu. Yang berikutnya, apa itu MyMika dan bagaimana cara kerjanya? MyMika merupakan sistem manajemen keanggotaan dan iuran online yang dirancang untuk membantu organisasi Anda, asosiasi Anda, yayasan Anda, sekolah Anda mengelola iuran dan anggota secara efektif dengan berbagai otomatisasi. MyMika dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan perangkatnya apa saja. Artinya dari laptop, desktop, lalu handphone, tab, netbook, itu semuanya bisa. MyMika juga dapat digunakan untuk operasi harian dan dapat menghasilkan laporan secara otomatis. Gitu. Jadi daily. Ini kegunaannya untuk daily dengan laporan yang otomatis. Anda tidak perlu menggunakan Excel lagi. Yang keempat, dapat membantu Anda mengirimkan tagihan melalui email yang juga membantu Anda menindaklanjuti pembayaran tagihan. Gitu. Jadi simpel saja, semua terekod dalam satu sistem, yaitu MyMika. Gitu ya. Jadi kalau Anda masih kolek-kolek tagihan, sekarang no need gitu. Anda masih kirimkan tagihan satu-satu, no need, karena sekarang bisa melalui email gitu. Bapak dan Ibu semua atau Pak Paulus dan Pak Toto. Nah, keunikan MyMika, kami cloud base berbasis internet, akses sistem dari perangkat apapun di mana saja untuk mengelola operasi dari jarak jauh. Misal Pak Toto ada di Surabaya, oh Pak Toto bisa mengontrol gitu ya operasional dari Yayasan Pak Toto dari Surabaya atau dari manapun Pak Toto berada.
Yang kedua, automation of billing and reminder. Nah, secara otomatis membuat dan mengirim tagihan melalui email yang tadi saya katakan, serta mengirimkan reminder untuk iuran yang belum dibayar. Nah, simple. Online payment integration itu keunikan yang ketiga. Jadi di sini maksudnya member atau anggota dapat membayar tagihan dengan mudah dengan membuat struk secara otomatis sehingga mempermudah prosesnya. Yang keempat, automated report dan dashboard. Jadi, laporan-laporannya semuanya otomatis. Dashboard atau grafiknya semuanya otomatis. Saya lanjut ke slide yang berikutnya. Karena otomatisasi ini, makanya semua data yang Anda dapatkan itu real time. Bapak-bapak semua. Oke, modulnya MyMika ada member management atau manajemen keanggotaan. Lalu ada manajemen iuran, ada online payment, ada member portal, automatic email sending, automated reminder, dan automated report. Jadi bisa digarisbawahi sini semuanya otomatis gitu ya. Ini adalah yang Bapak perlukan pada saat Bapak semuanya mengelola sebuah organisasi, yayasan, sekolah, ataupun ya asosiasi. Oke. Transformasi digital dengan MyMika mudah diakses kapan saja, di mana saja, dapat diakses dengan perangkat apapun, gitu ya. Baik, termasuk sampai ke smartphone Anda. Mudah melihat dashboard, gitu ya. Jadi dashboardnya semuanya mudah untuk dilihat, gitu. Jadi kalau menggunakan handphone tidak perlu khawatir karena ini sudah mobile view, sesuai dengan layar yang ada di handphone besar kecilnya, gitu. Yang keempat, anggota dapat mengakses portal anggota untuk melihat biaya dan kontribusi di sini. Kontribusinya apa aja, biayanya apa aja, hasil laporan otomatis untuk Anda semua. Gitu. Jadi Anda semua, Bapak-bapak, Pak Polus dan Pak Toto nggak perlu risau, nggak perlu bingung gitu ya. Pada saat Anda menjadi pimpinan di asosiasi, sekolah, yayasan, ataupun ya organisasi. Oke, saya lanjut lagi. Nah, pada saat Anda move on gitu ya, atau berpindah dari manual yang tadinya catatan buku misalnya gitu ya, ada banyak sekali kekhawatiran. Misalnya, jika gunakan sistem ini, dapat nggak sih aksesnya dilakukan di kantor atau dibatasi pada satu PC saja? Oh, tentu bisa. MyMika dapat diakses kapan saja, di mana saja. Yang kedua, mahal nggak sih sistem ini? Maimika menjawab, oh, sebetulnya biaya tenaga kerja untuk melakukan kegiatan administrasi itu juga mahal. Kalau Anda misalnya me, ya, Anda mempekerjakan seorang admin di organisasi Anda, di asosiasi Anda, di yayasan Anda, di sekolah Anda, pasti ada gaji. Gitu ya, mahal dan tidaknya itu relatif. Tapi yang pasti di sini ada alokasi untuk gaji karyawan tersebut. Nah, Anda mulai dapat menggunakan MyMika Pre-Launch yang belum launch ini dengan biaya nol untuk bisa diimplementasikan di organisasi Bapak dan Ibu semuanya. Serta semua yang menonton eh, webinar kami pada pagi hari ini. Gitu ya. Lalu kekhawatiran berikutnya perlu lama untuk menyiapkan sistem. Pak Mika menjawab, Anda tuh hanya memerlukan waktu sekali dan Anda dapat terus menggunakan kapan saja. Menarik, hanya satu kali pengaturannya. Selanjutnya, Anda bisa selancar gitu ya sampai Anda expert menggunakan MyMika ini. Gitu. Lalu sistem ini cukup sulit untuk digunakan. Ini kekhawatiran yang berikutnya. Maimika menjawab sistem ini telah disederhanakan untuk fokus pada manajemen anggota dan pengumpulan iuran. Jadi, Bapak dan Ibu, serta semua yang menyaksikan webinar ini, Maimika adalah salah satu jawaban dari headache yang Anda alami pada saat ini terkait dengan manajemen membership serta iuran. Gitu. Nah, Mimika di sini membantu Anda gitu ya membuat tagihan yang simpel. Tagihan simpel nih.
Kalau biasanya Anda manual, itu kalau anggota ingin minta tagihan atau kwitansi yang sebelumnya, yang tahun kemarin gitu, mereka perlu menghubungi Anda gitu. Misalnya Pak Toto, saya minta kwitansinya dari pembayaran saya bulan kemarin, Pak Paulus, saya minta kwitansi Pak Paulus. Oh, pada saat Anda menggunakan MyMika nggak perlu lagi, karena sudah ada portal membership di situ. Jadi anggota atau membership bisa langsung masuk ke dalam sistem sendiri, ngecek sendiri. Saya sudah bayar atau belum ya? Kwitansinya udah rilis atau belum ya? Seperti itu. Pak Toto dan Pak Paulus notice nggak ya? Saya sudah bayar. Seperti itu. Gitu. Nah, lalu pada saat manual, Anda juga perlu memeriksa berkas serta menemukan detail untuk dikirim ke anggota. Si cari berkas lagi. Kalau Mamika sudah tidak. Anda hanya perlu melakukan itu dalam menu search gitu ya. Sebutkan nama, Mamika sudah bisa mencari sendiri untuk Anda. Nah, ada lagi. Kalau manual, Anda mengirim paling tidak 100 atau lebih tagihan secara manual melalui email. Dan ini butuh waktu paling tidak 5 menit untuk satu kali pengiriman email. Lupa mengirim email atau rincian email bisa salah. Itu kendala-kendala yang dihadapi pada saat manual. Sementara MyMika mengirim tagihannya itu secara otomatis. Sudah otomatis aja MyMika yang melakukan tiap bulan. Anda tinggal duduk manis, Bapak-bapak semua. Lalu, mengurangi kesalahan manusia, MyMika tidak akan lupa mengirimkan reminder ini, gitu. Ya, karena MyMika ini software, gitu. Jadi sudah didesain otomatis untuk membantu Anda, termasuk kwitansi pembayarannya ini. Kwitansi pembayaran itu dapat Anda terima secara online dan otomatis pada saat Anda selesai membayar gitu. Payment collectionnya juga meningkat di sini. Anda tidak perlu verifikasi pembayaran, membuat tanda terima, itu sudah usang, Bapak-bapak. Gitu. Tidak perlu melakukan verifikasi pembayaran secara manual karena Mamika sudah melakukannya dan itu semuanya otomatis. Nah, termasuk notifikasi atau pemberitahuan. Kalau untuk manual atau sistem yang manual, Anda masih perlu memeriksa nih siapa yang belum bayar, menghubungi satu-satu, ngingetin. Nah, kalau Memika udah enggak, gitu. Remindernya itu sudah otomatis. Pak Polus belum bayar. Pak Toto belum bayar nih. Waktunya bayar. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Data anggota. Kalau di manual gitu ya, ngecek file manual itu ya pastinya satu-satu berdasarkan abjad dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu harus diperbaharui gitu ya. Jika tidak update, harus ditambahkan lagi, belum lagi nanti buku rusak, kena banjir, apapun apapun gitu ya, apalah gitu ya, serta sulit menemukan spesifik detail datanya. Nah, kalau MyMika sudah melihat informasi per member di sistem, mudah dicari, sebutkan saja namanya Pak Toto Rubianto atau Pak Paulus. Nah, MyMika sendiri yang akan carikan untuk Anda, sistem yang akan bekerja untuk Anda. Terbayang ya, Bapak-bapak semuanya di sini? Gitu. Ya, ini lagi satu untuk manual laporan gitu ya. Anda membuat laporannya sendiri, Anda membuat grafiknya sendiri gitu. Laporan Anda tidak dapat diperbarui secara otomatis. Kalau sistem atau kalau gunakan MyMika, kapan saja MyMika yang akan melakukan ini untuk Anda, laporan gitu ya. Semuanya data pembaruan MyMika yang melakukan gitu. Jadi ini tuh seperti PA atau personal assistant Anda, Bapak dan Ibu semua, gitu ya. Luar biasa. Anda semua sudah memiliki PA gini. Oke, ini adalah website atau URL MyMika. Pak Paulus, Pak Toto bisa catat di https mymika.asia. Oke, ya. Ini jargon dari MyMika, Transforming Membership and Fees Management with Digital Innovation. Gitu ya. Saya lanjutkan slide ini. Nah, ini adalah tampilan gitu. Ini interface pada saat Anda mulai menggunakan MyMika. Jadi ada registrasi dulu gitu. Nanti Mas Syaful akan mendemokan ini gitu dalam sistem
gitu. Nah, ini adalah gambaran-gambaran pada saat Anda implementasi MyMika. Di sini ada contoh list data anggota, di sini contoh list data transaksi, semuanya sudah terekod dalam sistem. Lalu juga status pembayaran iuran, gitu ya, statusnya sudah paid atau non-paid. Nah, ini sudah sangat clear, gitu. Laporan keuangan secara keseluruhan Anda bisa melihat dashboardnya. Naik, naik turunnya dashboard Anda dapat disaksikan atau dapat dilihat jika Anda menggunakan sistem MyMika. Simple gitu. Nah, ini target-target misalnya target yang Anda buat dalam organisasi Anda. Misalnya target bulan ini tercapai collection 200 juta dari member Anda misalnya. Nah, udah semuanya ini sudah otomatis gitu. Anda bisa membuat perencanaan kerja Bapak jika Anda gunakan sistem gitu. Oke, Anda bisa lakukan ini juga pembayaran gitu ya melalui payment gateway yang sudah kami sediakan gitu. Oke, ini sistem screenshotnya. Nah, ini tampak kan jika Bapak-bapak semua gunakan handphone, oh tampilannya udah sesuai dengan ukuran handphone Anda gitu. Termasuk jika Anda menggunakan PC, tampilannya udah sesuai dengan PC Anda. Jadi no worries, nggak perlu khawatir. Anda cari-cari jelimet gitu ya, no need. Gitu. Ini adalah hasil ya kutipan-kutipan gitu ya atau hasil screenshot dari aktivitas yang Anda lakukan pada saat Anda gunakan sistem. Ini ada statusnya successful gitu ya. Yang seperti ini identifikasi. Jadi Anda simpel. Terbayang semua Bapak dan Ibu ya, dashboard seperti ini itu sudah otomatis diproduce atau dihasilkan oleh MyMika untuk Anda. Nah, sekarang kita masuk ke sesi demo yang akan dilakukan oleh Mas Syaiful. Oke, Mas Syaiful, saya stop share screen. Silakan untuk mendemukan di sini. Bu Ya, Reki sebelum lanjut, ya, sebelum demo, monggo, itu monggo. juga pertanyaan sama dari Pak Toto. Ya, Untuk remindernya bisa mhm, pakai WA enggak? Enggak. Kan di situ hanya email. ya. Iya, untuk WA saat ini MyMika memang belum, Pak. Jadi kita masih by email di sini. Tapi Office Central sedang melakukan pengembangan. Seluruh software Office Central akan terkoneksi dengan WhatsApp, gitu. Jadi no worries Pak Paulus untuk ini, gitu. Anda bisa mulai start di pre-launch menggunakan MyMika ini sambil menunggu kapan kita bisa launching untuk versi WhatsApp. Oke, Ya, makasih. begitu Pak ya. Otomatis maksudnya ya, versi WhatsApp yang otomatis. Kalau versi WhatsApp yang dilakukan manual itu sudah bisa banget Pak. Gitu. Oke. Baik. Iya, tagihan diganti dengan nomor WA. Oke, baik. Mas Syaful silakan Mas. Oke, terima kasih. Jadi ini langsung sesi ke demo sistem ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Reski adalah tentang bagaimana sistem ini bisa diterapkan gitu ya di organisasi Bapak Ibu semuanya. Nah ini memang terkait pertanyaan tadi Pak Toto ataupun Pak Paulus tadi ya terkait reminder itu memang itu baru disediakan yang berbentuk SMS dan email gitu ya. Nah, ini nanti mungkin saya coba tunjukin juga simulasinya gitu ya. Ini saya coba buka dulu sebentar. Ya, Pak Paulus bisa on cam Pak. Jadi saya akan screenshot untuk saya kirimkan ke Office Central Community Pak. Iya, iya. Oke. Nah, di sana ada foto Pak Paulus gitu. Oke. Nah, ini adalah sistemnya. Jadi webnya di sini. Jadi kalau memang sudah punya akun, tinggal login aja. Nah, di sini klik login. Seperti ini ya untuk tampilan sistemnya.
Jadi ada POS, ada member kontak, ada revenue gitu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu memiliki organisasi yang non profit gitu ya, tetap bisa mencatat revenue di sini. Jadi ada uang masuk dikurangi uang pengeluaran, ya itu nanti berarti adalah sisa daripada uang yang tersedia. Artinya seperti itu kurang lebih konsep untuk laporannya. Ada meeting dan event, ada payment gateway. Jadi nanti memang untuk pembayarannya sudah ada payment gateway. Jadi nanti member-member yang ada gitu ya, mereka contohnya kan dalam satu organisasi itu biasanya ada iuran bulanan ataupun ada biaya registrasi gitu ya ketika mau masuk komunitas ataupun organisasi ada fee registrasinya biasanya sekali dalam sumber hidup gitu ya untuk pembayaran contohnya ataupun ada yang iuran rutin bulanan gitu. Nanti mereka itu akan membayar semua itu dari portalnya mereka masing-masing. Nah, di sini ada member portal namanya. Jadi ketika saya coba tunjukin dulu tampilan member portalnya. Nah, di seperti ini. Jadi kalau saya sebagai anggota koperasi, nah bulanan bayarnya berapa? Ada bayar bulanan yang wajib atau yang enggak gitu ya. Nah di sini tinggal pilih mau bayar bulanan yang apa nih. Kalau memang di sini ada tiga, berarti tiga yang diharuskan bayar gitu. Jadi nanti si admin yang ngatur. Nah, ini hanya contoh aja. Jadi tinggal klik Pay Now itu nanti akan diarahin ke Payment Gateway. Klik aja. Jadi nanti untuk pembayarannya akan terkonfirmasi otomatis gitu. Jadi nanti nggak perlu lagi konfirmasi ke admin saya udah bayar gitu. Jadi si admin juga nggak perlu nanya ke si setiap anggota udah bayar apa belum. Nah tinggal lihat aja di sini di transaksi di sini kalau memang sudah ada nanti otomatis terrecord di sini. Nah ini. Jadi orang-orang yang sudah bayar itu atas namanya ini kelihatan. Nah ini bayar apa aja. Nah ini kelihatan gitu. Ya. Nah, terus kita lihat satu persatu di sini untuk yang pertama kan tadi ini ya. Jadi memang menu ini untuk yang quick access gitu ya. Lalu selanjutnya ada dashboard. Nah, dashboard seperti ini juga itu apa namanya? Dibuat otomatis ya oleh sistem gitu ya. Jadi dari bulan Januari, Februari, Maret itu akan membentuk grafik ya sesuai pemasukan tiap bulannya. Nah, ini adalah contoh grafik pemasukan dan pengeluaran. Lalu banyak sekali juga di sini ada beberapa dashboard ya yang mungkin bisa apa namanya dilihat dan ini akan membantu para pengguna gitu ya. Dan ini dibentuk secara otomatis oleh sistem. Lalu selain dashboard juga ada di sini financial. Financial ini untuk beberapa transaksi ya. Jadi ada pencatatan uang masuk, uang keluar gitu. Jadi ada yang otomatis dan ada yang manual dan sifatnya manual. Ini contoh ada uang masuk nih dari donatur ataupun dari sponsorship gitu ya. Otomatis kan kita catat tuh di sistem ini. Jadi yang perlu dilakukan di sini tinggal klik revenue aja di sini. Jadi nanti kita mencatat uang masuk yang memang bukan daripada anggota ya. Jadi memang harus diinput manual seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa nginput manual, ada juga yang otomatis masuk ya melalui portal member tadi. Nah, case-case yang input manual tuh contohnya ada uang masuk secara langsung nih, orang memberikan eh, orang bersponsor gitu ya di organisasi kita seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa menginput manual juga. Nah, tinggal klik tambah aja di sini kalau memang ada uang masuk gitu. Ini masuknya dari eh, siapa gitu, ya, tinggal dipilih ataupun bukan daripada anggota, pilihnya yang ini. Tinggal ditambahkan aja nanti selain anggota datanya tambah di sini. Nah, untuk kategorinya ini adalah apa gitu ya.
untuk produk atau sponsor kalau memang dibuat di sini ya. Yang nominalnya berapa, nah tinggal diinput, tinggal disimpan kalau sudah. Ya. Nah, itu untuk contoh input transaksi pencatatannya. Nah, itu tadi adalah eh, contoh input transaksi masuk. Untuk transaksi pengeluaran juga sama aja ya kayak gini kurang lebihnya tampilannya. Hanya tinggal pilih yang di transaksi expense di sini. Nah, di sini ada transfer fund gitu ya. Nah, jadi kita itu kan memiliki berbagai macam sumber dana nih. Ada dana pemasukan dari iklan, dana dari member gitu ya, ataupun dana donasi. Itu bisa aja. Jadi nanti kita bikin beberapa sumber dana. Jadi setiap uang masuk itu kita bisa kategorikan, oh ini uang masuk untuk kategori donasi, uang masuk untuk kategori iuran iuran anggota. Ini kategori uang sponsor. Nah, ini. Jadi kita bikin beberapa sumber. Jadi nanti kita bisa lebih spesifik penggunaannya. Contoh kita mengadakan kegiatan bakti masyarakat. Contohnya mau membuat santunan anak yatim nih. Jadi kita membuka donasi juga. Nah, gitu ya. Itu bisa di sini dilakukan. Jadi nanti apa namanya? Semua dana yang masuk itu kumpulkan ke dana bantuan contoh gitu ya. Jadi nanti ketika melakukan catatan uang pengeluaran itu nanti dikhususkan sebagai dana pengeluaran dari program bakti masyarakat tadi. Jadi nanti akan tergolong tergolong apa sih istilahnya terkelompok-kelompokkan untuk pengeluarannya gitu. Nah, terus fitur selanjutnya di sini ada kontak dan member. Jadi semua anggota itu bisa diinput ke dalam sistem ini. Jadi kita pengen update informasi apapun melalui ini gitu ya. Jadi nanti member semuanya akan tersampaikan informasinya. Ataupun kita selaku pengurus mau melihat data member yang ulang tahun ataupun yang anniversary ataupun memiliki beberapa keluarga gitu ya. Jadi ada program apapun bisa dilihat dari data member di sini keperluannya seperti itu ya. Ya, ini sebentar sepertinya Mas Eful sedang charge baterai laptop gitu. Payment gateway-nya pakai apa, Bu? Kami IP-mu, Pak. Apa? IP-mu, IP-mu. Oh, IP. Ya, IP-mu. Oke, lanjut Cuma ya. satu ya, Bu? Ini insya Allah akan jadi dua, Pak. Paper ID, insya Allah. Mungkin nggak digabung di GoPay juga. Iya, kalau payment gateway itu Pak mencakup keseluruhan pembayaran. Jadi kalau GoPay itu bukan payment gateway, jadi Mm-mm. e-wallet kalau dia. E-wallet, Jadi untuk electric wallet. jadi Mm-mm. kalau payment gateway itu untuk digunakan beberapa ke pembayaran. Jadi nanti ketika saya menggunakan payment gateway, Pak Paulus nih mau bayar ke saya melalui bisa melalui GoPay, bisa melalui OVO, bisa melalui e-wallet, Dana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semuanya diterima kalau pakai payment gateway. Itu. Kebayang ya, Pak. Ya, Ini maksudnya platform. jasa Mm-mm. payment gateway itu kan yang saya tahu ada GoPay, ada Dana, ada mid apa? Midrange, Midtrend. ya, termasuk dulu bebas bayar sekarang gantinya jadi speed apa gitu. OVO, OVO. Oppo juga. Ya, Nah, maksud saya instrumen-instrumen itu baru satu dengan payment gateway-nya baru satu ya payment gateway-nya. Udah semua Pak, udah semua bisa. Jadi Semua bisa. semua bisa ya. Jadi nanti semua member itu mau bayar pakai apapun bisa gitu. Nah, lanjut ya. Di sini apa namanya? Nah, tadi kan dari fitur member gitu ya. Nah, ini untuk membership. Nah, ini saya mau tunjukin di sini ada additional modul nih. Nah, di sini ada POS juga gitu ya. Nah, ini contohnya.
Jadi ini bisa digunakan kalau memang dalam organisasi itu memiliki produk yang dijual gitu dan memiliki istilahnya toko gitu ya atau yang memiliki kasir. Nah ini bisa digunakan. Simple aja dia karena memang nggak difokuskan untuk itu. Mm-mm. Lalu selanjutnya di sini, nah di sini ada template ya untuk email dan SMS-nya. Ini kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan kita SMS juga bisa isinya seperti ini. Jadi, untuk pengingat ini kan masih bahasa istilahnya Inggris. Ini bisa pakai bahasa kita sendiri, pakai bahasa Indonesia gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Contohnya, halo Pak Paulus, jangan lupa hari ini atau jangan lupa bulan ini untuk pembayaran iuran bulanan gitu ya. Jatuh temponya di tanggal 5 gitu. Itu nanti bisa dibikin. Nanti ini template-templatenya bisa disesuaikan masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya untuk contoh sistem demonya. Nah, ini coba sekali lagi saya ke member portal. Nah, contoh kalau misalkan mau iuran, contoh mau iuran. Nah, di sini ada nih beberapa iuran nih. Nah, memang yang di setting gitu ya. Nah, contohnya kalau memang ada iuran kas bulanan ya berarti ada iuran kas bulanan aja. Ini kan jadi banyak karena memang saya buat contoh gitu ya. Jadi nanti si member itu tinggal klik view bills, lalu di sini tinggal klik, nah di sini eh ini saya melakukan 2 kali pembayaran dan ini statusnya masih pending belum dibayar gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bayar tinggal klik pay now aja. Jadi nggak akan langsung melakukan pembayaran. Jadi nggak khawatir salah melakukan pembayaran. Lalu di sini juga ada contohnya ke admin modul. Kalau kita mau lihat siapa yang bayar, siapa yang belum gitu ya, di sini juga bisa dilihat. Nah, contohnya di sini kita lihat, oke, nah ini yang tes, oke, ini nggak ada iuran kas bulanan. Ya, Pak Polus terbayang ya, tertangkap ya Pak ya, message-nya ini. Nah, ini saya tunjukin yang ini aja Ini contohnya. masuk dashboard ini hanya untuk admin, pemilik komunitas, pemilik yayasan, atau semua member bisa akses. Kalau yang tampilan sekarang ini untuk admin, Pak. Kalau Untuk yang admin aja ya. kalau yang anggota member itu di tampilan yang ini nih. Nah, ini memang semua anggota pasti punya akses di masing-masing. Karena Tapi memang nggak ini ke semua menu ya bisa ya. enggak, ya ini memang untuk kebutuhan anggota aja. Untuk Kalau yang ini, anggota apa aja yang bisa diakses? di sini ada beberapa fitur, contohnya kayak iuran gitu ya, histori pembayaran, terus informasi organisasi. Nah sebelumnya juga nanti kita akan buat di sini event nih gitu Pak. Jadi member itu tahu ada event apa aja sih nanti yang akan dilaksanakan gitu. Nanti di sini ada. Nah Oh, ini jadi member hanya bisa melihat untuk status member ini udah bayar apa belum gitu ya. betul. Dan Betul. informasi yang umum. Mm-mm. Nah ini contohnya nih untuk iuran yang one time fee ini. Nah si Ahmad Dasuki ini Februari harusnya bayar 150. Di sini keterangannya not paid. Berarti belum bayar. Sama juga di sini. Nanti kalau udah bulan Maret itu nanti muncul lagi nanti 150 di sini. Kalau misalkan apa namanya dia udah bayar otomatis paid di sini. Kalau belum bayar ya not paid di sini. Nah, sampai bulan Desember gitu.
Jadi kalau di sini akan ketahuan berapa yang udah dibayar, berapa yang belum dibayar. Jadi nanti sisanya berapa? Nanti di sini ketahuan. Nah, ini contoh kalau mau lihat rincian iuran yang sudah dibayar apa yang belum. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk demo sistem My Masjid, My Mika-nya. Ya, Tadi Bu Mimika. tanya kan ada My Masjid ya Bu Jadi ya. Pak Paulus memang ini didesain simple. Ya. Mm-mm, mm-mm. Ada My Masjid. Ya. Apa sama dengan My Mika ini? Ya Pak Paulus. Sama Sama, isinya. sama Halo. Pak. Sama. Kalau Oh, untuk My berbeda. Mika, Gini, ini gini. untuk ini. Gini. Halo, Bedanya di mana? Halo, Ya, Pak Paulus. ya. Oke. Oke, Mas Saiful mau lanjutkan menjelaskan? silakan Bu. Halo. Oke. Ya, oke Pak Paulus. Jadi begini. Konsep daripada My Mika, My Masjid, dan Mas Dekah itu pada basically gitu ya, pada prinsipnya sama gitu. Adalah untuk all kegiatan dan keuangan organisasi. Bedanya adalah kalau My Mika ini untuk organisasi, asosiasi, koperasi, sekolah gitu ya, atau perusahaan yang memiliki member gitu. Jadi ada iuran bulanan, Pak. Iurannya itu pasti. Jadi 1 bulan sekali harus bayar gitu. Kalau My Masjid dan My Sedekah itu donasinya itu terserah orang mau donasi gitu. Sekarang mau donasi sekian rupiah gitu ya, 500 juta misalnya, doesn't matter, donasi di situ gitu. Yang sifatnya tidak monthly gitu. Sifatnya tidak rutin. Kalau toh misalnya rutin boleh gitu. Kalau toh rutin boleh. Dan kalau MyMika ini untuk organisasi yang memiliki member kayak koperasi, asosiasi, sekolahan yang punya iuran tiap bulan. Underline-nya adalah punya anggota dengan iuran tiap bulan. Kalau My Masjid, gitu Pak, untuk donasi di masjid, Tapi untuk fitur lain menunya sama ya. Ada. Selengkap. Apa beda juga? kurang lebihnya sama, Kurang lebih sama. gitu. Kurang lebih Ya, sama di sampai situ. maksimum berapa member Bu bisa masuk? Oh, tak terhingga Pak. Oh gitu. Ya, gitu. Beda. Jadi bedanya di situ. Ini berbeda fungsi, Pak Polus. Berbeda Hmm. fungsi. Nah, kalau untuk My Sedekah itu adalah untuk donasi biasanya digunakan oleh NGO. Oh Itu iya. ya, untuk NGO NGO tuh. Gitu. Kalau My Platformnya Masjid, berbeda, ini platformnya berbeda. Mm-mm. My Masjid bisa juga misalnya My Gereja Bu ya. Ya, gitu. Cuma Bisa. namanya diganti gitu. Bisa Ya, ya. bisa, bisa seperti itu. Hanya memang itu kalau untuk white label memang cost-nya besar sekali, Pak. Kalau untuk Oh white gitu. label itu ya, Hmm. Saya gitu. rasa Kak. kalau gereja bisa Mm-mm. menggunakan My Mika ini Bu. Jadi nggak perlu Ya, ya ubah. tadi pertanyaannya Pak Paulus kan My Masjid diganti My Mika gitu. My Masjid ganti My Gereja gitu ya. As long as gereja itu ada iuran, Bapak bisa gunakan My Mika gitu loh, Pak. Ah, Iuran, yang sifatnya iuran iuran. Kalau yang di harus tiap bulan ya. Iya, betul. Iuran tuh nggak ada, cuma donasi yang tiap minggu malah. Ya, bisa itu juga, Pak. Jadi kalau iuran kan istilahnya yang nominalnya selalunya sama gitu ya, nggak berubah-ubah. Oh, nah Kalau kalau donasi kalau kan pakai ada yang Maemika itu eh, kan harus jumlahnya sama tiap bulan ya. enggak mesti. Jadi ada kalau iuran itu kan ada yang misalkan iuran 10.000 per bulan. Jadi setiap bulan 10.000 gitu. Kalau donasi kan orang ada yang ngasih 10.000, ada yang dua Iya, puluh ribu, ada yang iya. 50. Dan itu semuanya bisa dilakukan di MyMika seperti itu. Nah, nanti mungkin di MyMika ini Bapak bisa gunakan nih untuk di gereja juga bisa. Jadi nanti kan ada di gereja kan ada anggota gitu Pak ya yang melakukan sumbangan gitu. Nah, nanti Bapak bikin kampanyenya di situ bisa biasanya panggilannya sumbangan apa itu Pak? Yang apa namanya 10% ya atau berapa gitu? Oh, nah itu tiap misa gereja kan tiap minggu ya. Tiap Hmm, minggu tuh ada namanya kolekte. kolekte. Hmm, Nah, itu bisa Ya, nama lah kasih nama nah itu kolekte tidak gitu. sama jumlahnya.
Nah iya terserah nggak apa-apa. kita. Nggak Ya masalah. karena sifatnya donasi ya. Karena Donasi. sifatnya donasi. Oke. Eh, ya Bisa itu itu Pak ya dipakai. kalau di oke dalam Katolik Pak Paulus Punten ada istilah sedekah kah? Sedekah. Mm-mm. Ada istilah Ya, sedekah. Mm-mm. nah itu kan di kolekte itu tiap minggu tuh ada 2 kali ya, 2 kali Mhm. malah ada yang 3 kali. Jadi Mhm. satu untuk gereja, satu Mhm. untuk sukarela juga misalnya untuk membantu program aksi puasa pembangunan itu biasa Oke. pas masa puasa Mm-mm. mau Mm-mm. prapaskah gitu. Mm-mm. Ada juga semacam sedekah ada. Nah, Iya oke. iya. Oke. Istilahnya juga namanya sedekah atau berbeda, Pak, untuk kegiatan seperti itu. Ah, ah. Tapi kalau karena jumlahnya nggak fix tiap bulan ya, tapi tiap minggu bisa nggak pakai Maimika? Bisa bisa Bisa. 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 Kalau pertanyaannya Bapak itu bisa. Hmm. Cuma Nah, jumlahnya nggak fix loh tiap bisa bulan. Pak bisa. Kan itu sifatnya donasi ya. Iya donasi. Sifatnya donasi Kan karena kalau My suka Mika itu, suka 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 rela kan kalau untuk kalau kayak My gitu. Mika itu iuran yang tetap tiap bulan. Bukan, bukan. Bukan ya. iuran tiap bulan. Ini bahasanya gini Pak, kalau Ya. Mm-mm. sebetulnya untuk memanage maupun iuran ataupun donasi itu bisa. Gitu aja sih simpelnya. Ya. Mau yang Ya. tetap, mau yang enggak itu bisa semuanya. Iya. Ya, Pak Paulus. Oke. Eh, Nih kalau Pak, saya coba ya, tunjukin lagi ya Pak di dalam Paulus. sistem. Halo, Pak Paulus. Ya, iya Bu. Ya, kalau Pak Paulus untuk kepentingan gereja misalnya, gitu ya, selama itu gereja ada anggota, ada jamaah, gitu ya, Bapak bisa gunakan ini, kaitannya dengan pemahaman bahasa tadi, Pak, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ya, nah tadi saya bertanya ke Bapak, apakah ada istilah sedekah di sana, Ada. gitu. Cuma iuran tetap nggak ada. Nah, kalau ada istilah sedekah pun, selama itu sifatnya donasi, terus ada campaign, itu Bapak juga bisa gunakan My Sedekah, gitu. Hmm. Ya, itu. Itu sih, Pak. Tapi lebih luas, lebih komplit My Mika ya Bu ya. Ya, lebih General, luas, gitu. lebih general. General. Lebih general, Lebih istilahnya general begitu. ya. Ya, general, gitu, Pak. Hmm. Mm-mm. Ya, ini berbeda dengan Office Central. Kalau Office Central kan untuk manajemen internal perusahaan ya, Pak, ya. Iya, iya Gitu. betul. Office Central udah jelas nih untuk Iya. kebutuhan itu, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Kalau misalnya nih apartemen ya Bu ya, Mm-mm. tenanya katakanlah ada dua Ya, ratus, betul. itu pakainya pakai apa? Maimika atau Maimika, Maimika Maimika. ya? Ya, Kan rutin tuh iurannya ya, Maimika, Pak. Maimika ya. Mm-mm. Nah ini sekarang pre-launching atau udah ada fix ada harganya atau bagaimana Bu? Pre-launch. Sekarang ini pre-launch. Bebas. Ya, pre-launch gitu. Jadi Ah, Bapak bisa gunakan sistem ini, Pak, hmm. selama 1 tahun. Gitu. Oh Makanya gitu. memang, yes, tahun 2025 ini kami memang sedang konsentrasi campaign untuk Maimika ini. Jadi free. Iya, Bagus sekali Bu. gitu. Untuk yang ikut webinar ini free boleh, monggo silakan. Gitu. Ya, monggo silakan Pak. Gitu. Setahun ya sampai 2025 ya. Ya, Iya, Pak. Tadi ini saya coba contoh buat ini nah, Pak, contohnya Pak. ya Tadi ini. namanya apa Pak? Mm-mm. Namanya Pak tadi Bu? Apa yang Apa tuh? iuran tadi yang di gereja? Iuran Kolekte, gereja, kolekte. kolektor. Kolekte. Nah, ini bisa bikin aja kolekte gitu ya. Mm-mm. Terus di sini annual member fee. Terus Oh ini diganti kategori bisa ya. bisa. Nah, ini kategorinya apa nih gitu ya. Nanti tinggal kita tambahin aja kategorinya nih. Contoh ini Hmm. annual member gitu ya, ataupun apa, ataupun nanti untuk kategori sebetulnya bisa dibikin sesuai kebutuhan. Ini nih kan dapat saya yang bikin. Mm-mm. Nah, jadi memang apa sih istilahnya member ataupun user sendiri yang bikin gitu. Nah, ini misalkan mulainya dari Januari, misalkan ya tanggal 1 Januari sampai akhir Desember gitu. Jadi untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini jumlahnya dikosongin aja gitu ya. Jadi memang karena ini kan istilahnya enggak ditentukan jumlah bayarannya.
Ini Oke. saya mau tawarkan, Bu. Kalau Ya, gratis saya coba tawarkan. monggo silakan Pak. Ada Ya, ini nggak sebelum mereka pakai itu semacam presentasi yang lengkap atau pertanyaan, ada guide gitu, ada Pak. tutorial, ada, Ada tutorialnya ada ada ya. gitu. Kita juga bisa gunakan webinar seperti ini Pak, Oh atau gitu, kita bisa meeting Zoom gitu bisa ya. dengan tim Bapak. Kita bisa Zoom. Misalnya pertanyaan apa-apa gitu ya. Ya, kita bisa Zoom gitu ya sama apa namanya kawan-kawan gereja Bapak gitu. Mhm. Ya, kita bisa seperti ini, Pak. Kita bisa Baiknya lakukan seperti waktunya ini. jam pagi, siang, sore, malam, Bu. Pagi, Pak, Pagi ya. office hour. Ya, boleh. Oke, oke. Ya, gitu. Baik, baik. Baik. Nah, lalu di sini ada pertanyaan dari Pak Toto. BMT juga bisa pakai Mimika, bisa, Pak. Gitu. Apalagi BMT konsepnya memang koperasi ya, Pak ya. Ya, Pak Toto ya. Gitu. Bu, Oke. kira-kira ada bocoran nggak? Nanti ini mungkin iuran juga ya, kalau kita pakai Maimika per bulan atau? Ya, harganya nggak terlalu mahal kok Pak, insya Allah, Mika ini. Saya untuk iurannya saya belum bisa jawab apa-apa berapa-berapanya ya Pak ya. Tapi nggak Karena ini mahal. memang masih pre-launch gitu. Iya, iya. Ya, dari tampilannya aja Pak Paulus sudah bisa Iya, bedakan iya. gitu ya. Office Central sebesar apa dan Iya, Mika iya. ini sebesar apa gitu. Iya, Bu. Mika ini bisa mudah langsung bisa dipahami oleh Pak Paulus kan, beda dengan Iya. Office Central yang Mm-mm. harus step by step begitu. Iya, iya. Ya. Dan pakai cloud juga dan keamanan oke juga ya, Bu Iya ya, betul SSL. gitu, pakai cloud kami Pak, Iya, gitu. iya. Ya, jadi seperti itu. Mm-mm. Oke, nanti saya coba tawarkan ya. Ini bagus sekali nih Bu. Jadi pre-launch ini bisa pakai. Jadi ya seperti apa namanya, orang kalau kayak Go apa Gojek, Gokar, Grab itu kan malah yang nyebarin dikasih 50.000, pakai dulu free. Udah langganan udah kepake udah ini baru berbayar. Ini Ya, bagus kan ini, Bu. ya, ya, itu Bapak bisa gunakan ini. Artinya kalau misalnya Bapak ada input gitu ya, kita bisa pikirkan gitu. Oh, ternyata memang publik perlu ini gitu. Ya, Kadang-kadang ya. kan programmer juga tidak terpikir gitu ya Pak ya, Betul, apa betul. eh, Iya, kurang apa gitu. Jadi seperti ya. itu dibanding kalau misalnya langsung bayar gitu. Kalau Office Center Iya, kan memang sudah firm ya Pak ya, iya, sudah firm gitu. Kalau MyMika ini Bapak masih bisa coba-coba. Kalau kaitannya dengan masih coba-coba bisa gunakan ini Pak, iya, gitu. iya, betul, betul. Hmm. Oke, oke. Jadi ada kemungkinan dikembangkan terus Hmm. sesuai kebutuhan ya, Bu ya. Iya, kalau ada kemungkinan sebetulnya sih kami memang kembangkan ini Pak, gitu. Mm, Kami memang mm, kembangkan ini, mm, mm, mm. gitu. Seperti Office Central sekarang ini fitur-fitur terus bertambah. Iya, Ada tambah terus. add-on add-on ya gitu. Oh iya, betul ya. Ya, Mm, mm. Ya memang harus begitu sistem, kalau ada bug juga kan bisa di ini ya, Bu ya, betul. ditangani. Ya, seperti itu sih. Nah, ini contohnya nih Pak nih. Di sini Bapak lihat nggak yang tulisan kolekte di sini? Iya, iya. Nah, jadi kalau saya mau, jadi contohnya ada banyak nih, misalkan ada kolekte, ada iuran kas bulanan, ada apa gitu ya. Misalkan, oh saya mau bayar yang kolekte jadi gitu ya. Jadi tinggal klik view bill di sini, Mm, terus di sini klik pay now di sini. Gitu ya. Jadi tinggal tuh kalau yang ini, oh ini, nah, gitu. Submit payment. Nah, ini diarahin ke payment gateway itu. Jadi nanti kalau misalkan pakai yang IPAIMU nanti yang kita ini kan contoh ini nanti tinggal pilih mau pakai bayar GoPay, OVO gitu ya ataupun transfer bank atau QRIS itu nanti bisa Oh bisa ya. dipilih sesuai. Kalau istilahnya kalau kayak gini kan lebih mudah gitu biasanya kan member itu bayarnya melalui handphone masing-masing gitu ya. Jadi Iya, akan iya. lebih praktis gitu. Antara anggota ada bisa chat nggak? Untuk fitur chat kita memang belum ada sih Pak. Belum ya. Nggak Kan bisa ada di yang gratisan tuh chat chat box itu.
ada, cuman kita memang nggak masukkan ke dalam sistem Nggak Bang. masuk ya? Mm-mm. Untuk fitur komunikasi ini. Ya, saat ini belum, Pak. Belum ya. Tapi jadi untuk member terbatas ya ininya infonya aksesnya. Tapi untuk misalnya ada pengumuman dari admin bisa dibaca semua orang gitu ya. Betul? Ya, betul, Bang. Oke, sudah 10 lewat 15. Oke. Oke, baik, Pak Paulus dan Pak Toto. Waktu kita eh, lebih panjang 15 menit gitu. Saya Mas Syeful, oke, saya sebentar-sebentar ya di sini. Saya share lagi. Bentar. Ini saya mau penutupan di sini. Ups. Oke. Hmm. Oke, terlihat ya di sini materi presentasi yang tadi. Ya, Oke. Nah, jadi memang itu tadi. Kenapa pilih MyMika, Pak? Save time gitu ya. mm, Online payment, automated reminder, ada support team. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak tanya-tanya ada support timnya. Terbayang tadi dari demo yang disampaikan oleh Mas Saiful ya, Pak ya. ya, Gitu. Oke. Lalu nah ini special offer di sini. Oke. Ini masih 0% 0 rupiah, Pak. ya, Gitu ya. ya. Oke. Lalu ya sudah tinggal scan barcode aja di sini atau Bapak nanti pada saat akan gunakan Memika ini bisa langsung hubungi Mas Syeful. Mas Syeful juga ada di Office Central Community, Pak. Baik, baik. Gitu ya. Jadi Mm, don't hesitate untuk hubungin Pak Syeful atau Mas Syeful. Pak Toto juga Mas Syeful tolong dimasukkan ke dalam Office Central Community. Jadi lebih mudah nanti komunikasinya terkait dengan ini. Memika lebih fokus gitu. Baik, ini ada sesi pelatihan gratis juga, nanti bisa diadakan oleh Pak Syaiful di sini, gitu ya, di seluruh rangkaian webinar yang kami lakukan. Baik, Pak Paulus tertarik, Pak Toto juga tertarik, langsung saja masuk ke dalam Office Central Community, gitu ya. Kita bikin next meeting untuk ini, gitu. baik, baik. Oke, baik. Saya thank you so much. Terima kasih atas ya atas perkenan Bapak semua, Pak Paulus dan Pak Toto untuk acara webinar kami pada pagi hari ini. Untuk salah kata yang saya sampaikan mohon dimaafkan, gitu ya. Tapi insya Allah semoga eh, sistem ini bermanfaat untuk organisasi Bapak-bapak semuanya. Oke, baik. Kami undur diri. Baik, terima Mas kasih. Syaiful, terima kasih sudah bersama kami. Mas Syaiful, Pak Toto, dan Pak Paulus. Sama-sama, Saya, terima kasih ya, Mas saya Saiful, Bu akhiri. Reski. Ya, Baik, ya, baik. Saya akhiri semuanya. Selamat siang, assalamualaikum, salam sejahtera. Ya. terima kasih.